kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Cilacap, kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya sendiri Eti Rohaiti sebagai observer, Bapak Gunarto sebagai coach, dan Ibu Nurul sebagai coaching. Demikian perkenalan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Gunarto, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eti. Iya, Bapak Gun, keadaannya hari ini bagaimana? Alhamdulillah sehat. Mungkin Bu Eti juga sehat. Alhamdulillah. Ya baiklah, Bapak Gunarto, Bapak akan melaksanakan praktik coaching, benar ya Bapak? Dengan siapa ya Pak? Benar Bu, dengan Bu Nurul. Oh iya, Bu Nurul ya. Dalam praktek coaching dengan Bu Nurul itu persiapan apa saja yang sudah dilaksanakan oleh Pak Gunarto? Apakah coaching itu berdasarkan tirta, yakni tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab seperti yang ada dalam alur tirta, seperti itu Bapak Gun? Benar Bu. Dalam pelaksanaan coaching nanti saya sudah membuat rubrik penilaian berdasarkan alur kita, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Ya, saya ingin bertanya sebelum melakukan coaching, boleh Bapak Gun? Silakan Bu. Apa saja yang sudah kompetensi yang akan Pak Gunarto kembangkan dalam proses coaching ini? Saya ingin mengembangkan 3 kompetensi coaching Ibu, Ya. seperti sadar penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berupa. Ya. Adakah yang lebih spesifik dari 3 kompetensi tersebut, Pak Gunarto? Kompetensi yang secara spesifik yang ingin diobservasi yaitu mengajukan pertanyaan berupa itu. Oh iya, maksudnya seperti apa? Kompetensi mengajukan pertanyaan berupa adalah menggunakan struktur kalimat terbuka sehingga coach itu harus menjawab sambil berpikir, sehingga muncul ide-ide pemikiran yang awal-awalnya atau sebelumnya belum terpikirkan sebagai pemecahan masalah sendiri. Luar biasa Bapak Gunarto. Baiklah, saya cukup pertanyaan dari saya. Monggo bisa dimulai praktek coaching bersama Bu Nurul. Terima kasih Ibu. Saya akan memanggil Ibu Nurul. Selamat siang Pak Gun, bagaimana kabarnya Pak Gun? Selamat siang Bu Nur. Alhamdulillah sehat. Bu Nur sehat? Alhamdulillah sehat Bapak. Maaf mengganggu ya Pak. Minta waktunya sebentar Pak Gun. Oh ya, bisa. Silakan Bu Nur. Kelihatan murung, tidak seperti biasanya. Kira-kira apa yang ingin dibicarakan pada siang hari ini? Begini Pak, sebenarnya saya mau sharing Pak tentang masalah siswa pada kelas saya, khususnya pembelajaran IPA di kelas 6 Pak. Baiklah, kira-kira apa yang diharapkan Bu Nur dengan diskusi yang kita lakukan? Saya berharap mendapatkan solusi terbaik untuk mengatasi masalah itu Pak. Oh ya, baiklah. Kalau boleh tahu apa yang terjadi dengan pembelajaran di kelas Ibu Nur? Pada pembelajaran IPA khususnya Pak, Tata Surya, itu 75% dari seluruh siswa nilainya di bawah KKM Pak. Oh ya, ya. Padahal saya merasa kalau sudah berusaha semaksimal mungkin Pak dalam pembelajaran, tapi masih saja siswa seperti tidak paham dan antusias terhadap pembelajarannya kurang Pak. Oh, begitu. Kira-kira yang membuat siswa nilainya menjadi rendah atau di bawah KKM itu menurut Ibu Nur sebenarnya apa? Saya kira siswanya itu kurang fokus dalam pembelajaran Pak. Kalau saya berikan pertanyaan mereka diam, kemudian mereka cenderung bermain sendiri rame Pak. Kemudian dalam
kegiatan padahal sudah saya tegur Pak, tapi nanti selang beberapa waktu rame lagi Pak. Kira-kira siswa itu tertarik tidak dengan pembelajaran IPA yang Ibu sampaikan? Kalau saya lihat siswa kurang tertarik dan kurang antusias Pak terhadap pembelajaran, sehingga dalam pembelajaran menjadi kurang aktif Pak. Jadi motivasinya kurang terhadap pembelajaran IPA begitu ya Ibu? Iya Pak, betul Pak. Biasanya Bu Nur menggunakan media apa ketika mengajar? Saya biasanya hanya menggunakan buku teks Pak. Selain itu saya juga cetakan materi di dalam papan tulis Pak, ditulis begitu. Oh, jadi Bu Nur mengajar pakai catatan materi di papan tulis. Selain itu menggunakan media apa? Hanya itu aja Pak. Oh, itu ya. Bu Nur sudah pernah mencoba metode pembelajaran yang lain? Kalau metode lain sementara palingnya diskusi dan tanya jawab Pak. Sisanya belum ada. Diskusi baik-baik. Ya. Menurut Bu Nur dari angka 1 sampai 10 kira-kira Mungkin Bu Nur mencatat di sini kira-kira berada di posisi angka berapa? kalau menurut saya paling di angka 5 Pak. Gitu Pak. Baik. Saya ingin meningkatkannya menjadi angka berapa gitu, mungkin lebih meningkat lah Pak. Kira-kira angka berapa Pak? Mungkin 8 ya Pak ya. Untuk bisa menyiapkan proses pembelajaran, proses belajar yang menggunakan motivasi siswa dan mengakomodir gaya belajar murid Ibu, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan? Saya sudah melakukan membuat RPP Pak, RPP berdiferensiasi, kemudian metode pembelajarannya yang inovatif dan metode diskusi Pak. Kemudian saya juga menggunakan media yang menarik Pak, yaitu PPT dengan yang ada suaranya atau video pembelajaran Pak, yang ditayangkan menggunakan LCD nantinya begitu Pak. Nah itu ide bagus itu, apalagi yang perlu ditambahkan, dilakukan berbeda supaya murid Ibu ini fokus menyimak penjelasan Ibu pada saat Ibu mengajar. Saya akan memberikan latihan soal mungkin Pak, kemudian saya menyelipkan permainan dan praktik membuat susunan tata surya secara langsung nanti di kelas gitu Pak. Wah mantap sekali, luar biasa. Baiklah, dari yang sudah Ibu Nur sampaikan tadi, bisa tidak Bu Nur menceritakan kembali kelak apa yang akan Ibu lakukan? Baik Pak, bisa Pak. Kedepannya pada saat mengajar saya akan melaksanakan RPP berdiferensiasi yang sudah saya buat Pak, untuk mengakomodir gaya belajar siswa, kemudian menggunakan proyektor sebagai media, yaitu medianya bisa PowerPoint atau video pembelajaran gitu Pak. Kemudian siswa akan dikelompokkan Pak sesuai dengan minat serta nanti mempresentasikan begitu Pak sesuai dengan kelompoknya nanti agar tidak monoton dan lebih menarik Pak gitu Pak. Luar biasa sekali Bu. Selain itu juga saya akan memanfaatkan gadget Pak. Luar biasa itu, rencana bagus. Dari Ibu Nur tadi sebenarnya mampu menyelesaikan masalah sendiri. Kemudian setelah melakukan upaya tersebut, kira-kira ukuran keberhasilan dari upaya yang Ibu lakukan itu seperti apa? Mungkin ukuran keberhasilan dari upaya ini saya lebih fokus terhadap pembelajaran Pak, sehingga motivasinya meningkat, kemudian berelasi positif terhadap meningkatnya nanti hasil KBM begitu Pak. Saya harap tidak ada lagi siswa yang mendapat nilai di bawah KKM Pak begitu Pak. Jadi ukuran keberhasilannya adalah fokus sehingga motivasi meningkat, kemudian tidak ada lagi siswa yang mendapat nilai di bawah KKM begitu ya Bu? Oke, seperti itu Pak Bun. Kira-kira menurut Ibu komitmen apa yang akan Ibu lakukan saat ini? Oke. Mulai besok saya akan menyiapkan LKPD Pak yang mampu nantinya mengakomodir minat siswa, kemudian media pembelajaran yang menarik Pak seperti PowerPoint, video dan lain sebagainya. Oke. Dari komitmen tadi, kira-kira siapa yang Ibu Nur nanti tunjuk sebagai melaksanakan komitmen ini? Mungkin saya akan minta dibantu oleh Bu Sari Pak. Oh ya, bagus. Ya, Bu Sari sebagai operator ya Bu ya? Oke Bapak. Jadi nanti setelah pelaksanaan pembelajaran dengan komitmen dengan teman, nanti mudah-mudahan pembelajaran di kelas Ibu prestasinya meningkat,
sehingga tidak ada lagi siswa yang mempunyai nilai di bawah KKM dengan penggunaan pembelajaran yang lebih variatif, misalnya penggunaan LCD, kemudian juga diskusi, dan juga nanti ada video, PowerPoint dan sebagainya. Nah, itu bagus. Apalagi kira-kira yang mungkin Ibu bisa lakukan untuk lebih meningkatkan fokus dan motivasi dari penjelasan kita. Saya mungkin akan menggunakan ice breaking, Pak, itu untuk menunjang ketertarikan. Bagus Pak, mantap sekali, luar biasa. Baiklah, dari yang sudah Ibu Nur sampaikan tadi, bisa tidak Ibu Nur menceritakan kembali kelak apa yang akan dilakukan? Saya nanti akan menggunakan PPT atau media pembelajaran yang menarik sehingga nanti anak bisa tertarik dengan pembelajaran saya. Selain itu juga nanti ada ice breaking di kegiatan KBM. Selain itu juga anak nanti ada permainan sehingga lebih menarik. Luar biasa, rencana bagus Bu. Jadi menurut sebenarnya mau menyelesaikan masalah sendiri. Nah, setelah upaya-upaya tersebut, kira-kira ukuran keberhasilan dari upaya yang dilakukan itu seperti apa itu? Ya nanti KKM-nya akan lebih meningkat, Bapak. Paling seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yang saya ingin bertanya, bagaimana perasaan Bu sekarang? Ya, saya alhamdulillah merasa senang, Bapak, lega, Pak, karena permasalahan yang saya hadapi ada solusinya. Gitu. Ya, alhamdulillah saya itu senang Bu Nur bisa mendapatkan solusi dalam menyelesaikan masalah ini. Ya, terima kasih Bapak. Setelah berdiskusi dengan Bapak, saya mendapat pencerahan dan solusi atas permasalahannya saya, Pak. Ya, Bu Nur, sama-sama terima kasih. Juga sudah sewajarnya lah kita sebagai sejawat saling membantu mencarikan solusi dari permasalahan yang terjadi. Saya tunggu kabar baiknya ya Bu ya. Iya Bapak. Iya Pak. Siap. Terima kasih Bapak. Mohon izin ya Pak. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Gunarto, dari hasil observasi kepada Ibu Nurun ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ya Pak ya. Ya, silakan. Yang pertama, apakah Bapak sudah melakukan coaching ini sehingga indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan sudah terwujud atau belum itu Pak? Ya, setelah saya melakukan coaching tadi ya Bu, saya rasa sudah menggunakan struktur kalimat terbuka sehingga membuat coach harus menjawab sambil berpikir sehingga muncul ide-ide yang belum terpikirkan Bu. Ya, memang benar sekali seperti yang Bapak sampaikan. Saya sudah melihat bahwa proses coaching Bapak itu sudah mampu mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan berbobot yang bersifat terbuka dan eksploratif. Hasilnya, coaching dapat menjawab dan dapat berinteraksi, juga tergali potensinya, memunculkan ide-ide yang baru. Jadi bagus sekali apa yang Bapak sudah lakukan. Saya ucapkan selamat. Bagus sekali Pak Gunarto. Terima kasih. Ya, saya ke depan kompetensi itu saya harap lebih dikembangkan lagi berdasarkan hasil melakukan coaching yang harus dilakukan. Ya, kedepannya saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, kemudian juga agar saya dapat dalam percakapan coaching itu lebih fokus dan terfokus pikirannya, komunikasinya juga lancar, agar juga supaya kedepannya menghindari penilaian terhadap coaching, misalnya asumsi, menghakimi atau apa itu secara pribadi yang mampu menghambat kompetensi mendengarkan aktif saya, begitu itu. Baiklah Bapak Gunarto, di kesempatan kali ini saya melihat bagaimana Bapak bisa mengembangkan ketiga kompetensi, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Semoga coaching-coaching selanjutnya bisa juga dilakukan seperti itu. Terima kasih untuk hari yang luar biasa ini Pak Gunarto. Monggo bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di masa yang akan datang. Terima kasih.
kasih Ibu. Terima kasih juga, mohon undur diri.